Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Faiz Han and Habibi, tukang masak kebanggaan ibu saya. Dan kali ini saya bakal masak sate garo with buras. Sate garo dengan buras. Pertama, kita bikin buras dulu. Buras ini adalah beras. Kita biasanya pakai beras santan, beras ketan, sorry. Cuma di sini kita pakai beras yang biasa aja, udah dicuci. Langsung aja kita masukin ke dalam panci. Jadi dia dimasak dulu dengan santan. Nah, bedanya kalau biasanya nasi putih ya, nasi beras atau lontong itu kan biasanya pakai air ya. Ini kita pakai benar-benar pakai santan semuanya. Gitu. Langsungnya kita hidupin api, masak, tuangin santannya. Ini udah gua ukur ya. Kalau misalkan kurang bisa ditambahin lagi. Pokoknya takarannya itu sama kayak masak nasi. Jadi kalau misalnya diukur pakai jari itu biasanya di ini nih. Ruas satu ruas jari terus setengahnya. Biasanya seperti itu. Kita masak. Oke, nanti ini burasnya dia dibungkus pakai daun pisang dan masaknya itu sebenarnya lama. Bahkan banyak yang pakai presto, panci presto buat masak si buras ini. Cuma di sini gua baru menemukan metode, ada salah satu metode yang gua temuin di YouTube juga. Jadi dia masaknya cuma 5 menit ketika udah dibungkus pisang ya, udah dibungkus pisang dia direbus 5 menit, habis itu didiamin 30 menit dengan api yang mati, habis itu dimasak lagi 7 menit gitu. Oke, burasnya udah kita masak, nih lagi kita masak. Terus kita sekarang tambahin daun salam dan juga daun jeruk. Salam dan jeruk masuk. Kemudian pakai serai, korek. Oke, masukin serai dan bumbu-bumbu, kita pakai bumbu-bumbu ya. Sini pakai garam, mecin atau penyedap dan juga gula. Itu aja, nggak usah pakai lada. Oke, 3 SDT, sendok teh maksudnya. Gulanya juga sama, 3 SDT. Dan penyedapnya 2 SDT, sendok teh maksudnya ya, buat yang belum paham, buat yang belum tahu, tapi harusnya udah pada tahu sih. Oke, nah sembari dimasak kita harus lihat, kita harus multitasking seperti ibu-ibu, emak-emak ya, kita multitasking. Kita bikin bumbu basah untuk si sate garonya ini, sama kita potong dulu dagingnya. Ini gue udah siapin daging. Oke, kira-kira 250 gram khas dalam, biar cepet ya. Kita potongnya kotak-kotak, terus motongnya itu melawan alur dagingnya. Kayak gini nih, ini alurnya kan. Kalau misalkan kalian lihat alurnya tuh ke sini. Padahal kita motong ke sini. Jadi kita potong kayak gini. Nah, kita potong kotak-kotak. Kita pakein asam jawa, air asam jawa. Oke, masukin air secukupnya. Kita banyak-banyakin asam jawa. Kalau udah larut semua, oke, kita tuang ke dagingnya. Oh, very nice. Oke, kalau udah, sekarang kita masukin bumbu marinasinya. Gue pakai ketumbar dan juga jinten. Ya.
Ini ketumbar, masukin semua. Ini udah gue taker ya, nanti gue tulis di bawah takarannya, di deskripsi maksudnya, bukan di bawah. Di bawah apaan nih? Ngelawak punya. Nggak lucu lagi. Jintan. Masukin jintan, bubuk. Oke, semuanya udah masuk. Jangan lupakan ini buras ya. Ini udah mau apa? Udah mau asat airnya atau santannya. Oke. Buat si itu tadi. Masukin garam. Terus masukin juga lada. Oke. Dan penyedap. Oke. Nah, sekarang kita aduk-aduk, kita ratain. Oke, diamin, biarin bumbunya meresap. Kita balik lagi ke si buras. Terus ya sampai dia kering. Nah, guys, udah jadi. Oke, matiin. Belum jadi sih sebenarnya, maksudnya udah kemasak semua, santannya udah larut, udah meresap ke dalam burasnya, ke dalam berasnya. Tapi kalau digigit belum matang. Makanya kita akan masak lagi, dibungkus pakai daun pisang. Cuma didiemin dulu, jangan langsung masukin karena nanti tangan lu panas maksudnya. Oke. Kita diemin dulu. Bumbu basahnya di sini kita pakai bawang merah, bawang putih dan juga kemiri. Oke, dipotong kasar aja karena kita bakal menggunakan chopper, Tony chopper. Kita bakal menggunakan chopper untuk menghaluskan si bumbu ini. Oke, masukin bawang merah, bawang putih. Seperti biasa takaran nanti di deskripsi. Kalian bisa catat kalau mau nyatet, kalau enggak di screenshot aja biar nggak ribet. Tapi masih ada nggak sih yang nyatet menu? Kalau gue sih ya, dulu kalau misalnya gue belajar di kantor, di dapur dulu ya, gue nggak nyatet resep, jadi nggak gue foto karena menurut gue kalau nyatet itu lebih cepet, lebih inget dibandingkan kita ngelihat doang, karena dalam catat itu ada proses menulis dan juga melihat apa sih, nah menulis melihat pokoknya dia membaca, jadi prosesnya tuh lebih apa ya, lebih kuat lah ya, seperti itulah, kalian bisa mengerti lah ya. Cabai keriting, cabai rawit juga pakai di sini. Cabai rawitnya gua agak banyak pakainya karena buras itu katanya, gue pernah sih makan buras, cuma emang harus agak pedas gitu. Kenapa gue bikin buras? Karena ketika jadi kan banyak yang bilang kalau misalkan lu mau nyobain sesuatu yang baru, lu harus nyobain yang enak dulu. Nah kebetulan gue nyobain buras waktu itu, enak banget. Dibikinin sama nyokapnya mantan gue. Orang Sulawesi. Jadi ya udah, pas itu gue makan, wah langsung anjir enak banget, ini kacau. Makanya sampai sekarang gue jadi suka gitu loh, suka. Oke, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting dan juga kemiri udah masuk. Kita sekarang bakal blender dia pakai minyak aja. Mau pakai air juga nggak apa-apa. Up to you guys. Sekarang kita blender dia, kita hancurkan masa depannya. Yup, sekarang kita bikin burasnya.
udah mulai lumayan dingin ya. Cuma kalau lo gini lama-lama panas. Oke, kita susun. Gue nggak tahu ini bakal dapat berapa. Cuma jangan penuh-penuh banget lah. Oke, ini pas kayaknya. Oke, nah sekarang udah jadi semua nih ya. 2 buras begini diikat. Sebenarnya ada teknik ngikatnya, cuma gua belum bisa, jadi gua ngikatnya begini aja. Yang penting tujuannya sama, diikat biar mereka tak terpisahkan. Karena kita bikin mereka menyatu dalam satu ikatan yang kalau di terpa cobaannya kita rebus, ini nanti kita rebus, itu cobaan mereka tak terpisahkan tetap ya, kira-kira seperti inilah garis besarnya. Kalau mau lebih rapi silahkan. Oh iya, by the way, daun pisangnya jangan lupa di ini ya, di apa tuh namanya, jadi dibakar di atas api tipis-tipis aja biar dia lemes pisangnya dan gak gampang robek kalau dilipat. Nah guys, udah diikat ya, mereka udah terikat semua. Ada 4 ikatan yang terjalin di malam ini, hari ini. 4 ikatan buras, dan langsung aja gue bakal rebus ke air yang mendidih. Ini udah mendidih airnya, langsung masukin aja. Oke, 1, 2, 3, 4. Sama ini 1 sebenarnya sisa, cuma masukin aja nggak apa-apa. Oke. Kita pakai kacang. Sate itu kan identik dengan saus kacang ya. Nah, di sini pun sate Garo juga sama pakai kacang. Cuma di sini nggak semuanya bakal gua hancurin, beberapa aja. Sekarang kita tumis bumbu halusnya, masukinnya semuanya. Daun salam dan juga serai, masukin. Oke, udah masuk si salam, daun salam, serai, terus kita geprek lengkuas geprek, masukin aja. Oke, tumis terus sampai bumbunya agak mateng. Kalau misalkan kurang minyak, tambahin aja minyak. Oke, dikit aja. Oke, kalau udah kayak gini, bumbunya udah matang, kita masukin daging marinasi daging marinasi tadi semuanya, sama air asamnya juga masukin aja. Oke, tak. Sekarang kita tambahkan sedikit air, cukup. Bisa masukkan gula merah. Sekarang kita tambahkan sedikit aja bumbunya, garam. Tadi kan udah ditambahin garam tuh di marinasi dagingnya, jadi kita adjust sedikit aja.
Nggak usah banyak-banyak. Sama sedikit mecin ya. Nah, udah, kalau misalnya udah agak kering gini, kita bisa masukkan terakhir kacang. Agak banyak, cuma nggak semuanya yang tadi gue ini. Oke guys, nih kalau udah dimasukin kacang, kenapa kacang yang dimasukin terakhir? Karena kacang itu mengikat sambalnya. Makanannya udah jadi, dagingnya udah jadi. Gue cobain ya dulu ya, dagingnya udah empuk. Cobain dulu ya. Wow, gue mau terbang. Wow, enak banget. Oke guys, nah ini udah jadi nih ya. Cuma ini gue biarin masak dulu karena masaknya lumayan lama, jadi gue biarin. Dan sekarang udah saatnya kita angkat, kita buka, kita plating. Oke. Perfecto. Voila. Jadilah ini dia buras dan juga sate garo khas Makassar, khas Sulawesi. Sate garonya udah jadi, pakai buras juga. Walaupun buras bentuknya nggak begitu menarik, ya seenggaknya rasanya oke dan dia menyatu, udah mulai rapat ya. Gue bakal cobain. Tadi sih gue udah cobain tipis-tipis, nasinya juga udah gue cobain, burasnya. Terus sate garonya juga udah gue cobain dan rasanya tuh enak banget. Oke, kita langsung cobain aja. Pakai daging ini. Dagingnya empuk. Kacau sih. Wow. Oh, enak banget. Enak banget. Asli. Ini kayak, kalau gue bilang cocok banget buat bulan puasa ya. Apalagi pas lebaran. Sama kayak rendang, daging gitu kan. Ini sate garo dan pakai lontong. Lontongnya pakai buras. Ini perpaduan yang pas banget guys. Kalian harus cobain ini. Jangan bikin rendang terus. Ya oke lah, rendang ada, tapi bikin ini juga gitu loh. Dan ini makanan dari Makassar, dari Sulawesi. Enak parah sate garo, the best. So, buat yang penasaran sama resepnya gimana, nanti seperti biasa ada di deskripsi. Dan ya, see you again on the next video. Ini enak banget, wajib cobain. Dadah.